Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah, yaitu dengan melalui keyakinan kelas dan restitusi. Sebelumnya, untuk penerapan disiplin sekolah, itu kalau kita selalu menerapkan disiplin di sekolah, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, maka di sini adalah budaya positif di sekolah di situ akan terwujud. Kemudian untuk selanjutnya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, coba Bapak Ibu, saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Kira-kira menurut Anda semuanya, apa yang terbayang di benak Anda ini tentang disiplin? Monggo Bapak Ibu, disiplin itu apa? Yang ada di dalam pikiran Anda mungkin Bu Afi. Disiplin, apa itu disiplin? Peraturan. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Apa itu disiplin Pak Anwar? Melaksanakan kegiatan tepat waktu. Bagus sekali, baik Bapak Ibu. Di sini kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari sini, maka strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Ada yang mau memberi tanggapan? Bu Mina? Strategi apa yang selama ini bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif di sekolah? Memberikan aturan, memberikan contoh. Ada lagi? Bu Nurul? Memberikan disiplin, jadi kita memberikan contoh positif dulu kepada murid-murid. Iya, bagus sekali. Iya. Strategi yang dilakukan Bu Nurul yaitu memberikan contoh-contoh tentang budaya positif sehingga anak-anak bisa meniru. Begitu nggih Bu Nurul nggih? Nah, apakah dengan demikian itu menurut Bapak Ibu semuanya itu adalah efektif? Dengan memberikan contoh kemudian anak-anak bisa meniru apa yang sudah kita lakukan, begitu. Apakah itu sudah efektif Pak Anwar? Kurang efektif. Kenapa Pak? Alasannya apa? Masih meniru sikap orang lain. Nah, kalau begitu, menurut panjenengan Pak Anwar, strategi apa yang perlu diterapkan Pak Anwar? Harus menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di dalam diri dari siswa, itu bisa menjadi sebuah kesadaran. Oh begitu, ya bagus sekali Pak Anwar. Jadi strategi yang dilakukan Pak Anwar di sini adalah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang
kebiasaan-kebiasaan positif pada diri anak, sehingga ini adalah menjadi sebuah kebiasaan anak-anak begitu. Jadi penanaman disiplin ini tumbuh dari kesadaran anak-anak begitu ya Pak Wandi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, disiplin positif di sini adalah sebagai bentuk kontrol, ya, sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi kita menanamkan nilai-nilai tersebut yaitu dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya di situ ada peduli, rajin, integritas, kemudian banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin sudah biasa dilakukan oleh anak-anak atau mungkin perlu kita terapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut panjenengan bagaimana? Mengapa itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo. Silakan Bapak Ibu, Bu Tina mungkin bisa menjawab. Di sini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Monggo Bu Mina bagaimana? Mungkin kalau keyakinan kelas itu datang dari kita sendiri, Iya. dasar kesadaran kita sendiri. Iya. Sedangkan kalau peraturan itu karena kita harus mengacu pada aturan, jadi kita terpaksa harus mematuhi peraturan. Begitu Bu Mina, alasannya. Sebetulnya di sini ada beberapa banyak alasan mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Karena di sini alasannya yaitu yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari sini, ya, mengapa kita menerapkan keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena di sini kalau keyakinan kelas ini memang lebih bersifat abstrak. Di sini itu untuk keyakinan kelas itu dari kesepakatan bersama. Jadi dibuat bersama. Kemudian dari sini selalu ditinjau dari waktu ke waktu apakah itu sudah sesuai atau belum. Dari waktu ke waktu itu kita selalu meninjau kembali keyakinan kelas. Ya. Tetapi untuk peraturan kelas di sini itu akan lebih kepada aturan-aturan yang harus dilakukan. Ya, ada aturan. Maka Pak ini misalnya tidak boleh datang terlambat, begitu. Kemudian harus ada kata harus atau aturan di sini. Maka lebih kita untuk penerapannya itu lebih baik pada keyakinan kelas ya, daripada peraturan kelas sesuai tadi yang sudah ditetapkan pada yang sudah diungkapkan dominan ya. Kemudian lanjut. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, di sini bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Jadi setiap ada peraturan, misalnya di sini anak-anak berangkat pukul 7, masuk pukul 7 begitu. Kalau ketika anak-anak datang terlambat jam 7 lebih 2 menit pun ya, di sini tentunya ada suatu pelanggaran. Nah, dengan adanya suatu pelanggaran, maka di sini ada yang namanya hukuman. Kemudian ada perbedaannya, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi yang akan terjadi. Nah ini. Nah, Bapak Ibu,
dari permasalahan atau pelanggaran itu, maka kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Nah, restitusi karena di sini adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Jadi di sini ketika anak melakukan suatu pelanggaran, maka kita hendaknya melakukan sebuah restitusi. Supaya apa? Dengan melakukan sebuah restitusi di sini kita menciptakan kondisi kepada murid kita, mereka bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan, kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat ini yaitu dengan dia memperbaiki kesalahan, maka di sini adalah membentuk karakter dia yang lebih kuat lagi dari yang sebelumnya ketika dia melanggar suatu aturan. Nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada sebuah hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah sesuatu harus terjadi. Yang restitusi yaitu merupakan pilihan. Di sini sebagai contoh misalnya, anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, maka di sini sebuah hukuman ini akan terjadi, yaitu ketika kita melakukan sebuah hukuman itu adalah hal yang menyakitkan, hal yang paling menyakitkan bagi anak yang sudah melakukan pelanggaran. Ya, misalnya dengan tidak mengerjakan PR misalnya, anak-anak diminta untuk menulis di sebuah kertas 100 kali. Nah, itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Tetapi kalau konsekuensi ini adalah karena sebelumnya itu sudah disepakati sebelumnya, maka sesuatu itu harus terjadi. Misalnya, ketika anak tidak mengerjakan PR, maka kalian harus mengerjakan di luar kelas. Nah, itu akan terjadi karena apa? Itu adalah sebuah konsekuensi yang sebelumnya sudah pernah disepakati, begitu. Kemudian, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, karena apa? Di sini sebagai alasan dengan kita memberikan hukuman, maka hukuman itu akan melekat kepada anak terus, anak itu akan merasa sakit hati kepada guru tersebut. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, hanya seketika saja. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, kemudian anak-anak disuruh mengerjakan di luar. Ini adalah jangka yang pendek. Ketika anak mengerjakan PR di luar kelas saja ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, ini bedanya, ya. Kemudian untuk restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi itu adalah korban bisa diabaikan. Kalau restitusi itu adalah korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Tadi yang sudah saya katakan, ya. Kemudian konsekuensi itu adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, sebagai contoh tadi, dia misalnya anak tidak mengerjakan PR, dia mengerjakan di luar kelas, dia merasa tidak nyaman. Kenapa? Mungkin dilihat dari teman-teman yang lain yang di luar kelas itu bisa melihat, kenapa kamu di luar kelas karena tidak mengerjakan PR. Nah, itu adalah membuat anak yang tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi itu adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian jika hukuman itu adalah perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jika anak selalu diberi hukuman, besok akan terbiasa. Karena apa? Dia selalu mendapat hukuman terus. Jadi mereka akan terbiasa melakukan sebuah pelanggaran. Itu, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi ini masalah akan terpecahkan. Kemudian jika hukuman itu adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan di dalam perilaku pasif agresif meningkat ini, ya. Ini ada kaitannya dengan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Anak-anak kita mungkin ada
ya sudahlah, disuruh menulis 100 kali ya dia lakukan. Di sini adalah dari identitas gagal ya sebuah hukuman. Kemudian jika konsekuensi itu adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini ya Bapak Ibu tentang identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini untuk hukuman ini adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian untuk konsekuensinya ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk hukuman ini peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Untuk konsekuensi ini adalah apa peraturannya. Jadi kita menanyakan tadi ya, jika kita ada anak kita melanggar sebuah aturan, maka kita membuat kesepakatan. Di sini adalah sebuah aturan. Nah, kemudian ada mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Begitu. Itu adalah contoh konsekuensi. Kemudian untuk restitusi itu menanyakan sebuah keyakinan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah sebuah restitusi. Kemudian untuk hukuman itu adalah murid atau anak membenci peraturan. Kemudian untuk konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari sini ada maka dari sini Bapak Ibu bisa diberikan kesimpulan dari sebuah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu berarti sebuah hukuman itu adalah hal yang positif, ada apakah negatif Bapak Ibu? Negatif ya, karena di sini banyak sekali apa itu tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu tidak baik kita lakukan terhadap anak-anak yang melanggar sebuah peraturan. Di sini untuk hukuman itu adalah sebuah hal yang negatif, kemudian konsekuensi itu adalah hal yang menetralkan, netral ya. Kemudian untuk restitusi ini adalah sebuah hal yang positif. Jadi dari sini hukuman itu bisa kita katakan kepada anak-anak kita biasanya seperti ini. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, biasanya seperti itu kalau hukuman. Kemudian untuk konsekuensinya itu biasanya kita lakukan atau kita bisa terapkan, yaitu lakukan apa yang saya katakan. Jadi anak-anak itu bisa lebih mematuhi aturan itu dengan lebih terkendali ya, karena ada konsekuensi tadi, ada hal yang harus disepakati. Kemudian untuk restitusi ini adalah bisa kita katakan yaitu karena restitusi ini adalah hal yang positif ya. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita lebih menanyakan kepada keyakinan yang sudah diyakini kepada anak-anak ini. Kemudian dari hukuman ini adalah mode paksaan ya, modenya itu paksaan. Kamu harus itu adalah sebuah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah stimulus respon ya. Kemudian restitusi ini adalah sebuah teori kontrol. Kemudian kalau hukuman itu adalah mendorong menyalahkan diri, tetapi kalau konsekuensi itu adalah mendorong kepatuhan. Kemudian kalau restitusi ini adalah mendorong disiplin positif. Kemudian untuk hukuman ini adalah konsep diri buruk ya. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah konsep diri baik. Kemudian untuk restitusi adalah konsep diri yang kuat. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah tadi ya, itu identitas gagal, yaitu itu adalah berupa hukuman. Karena apa? Dari sini bisa kita lihat bahwa dengan hukuman itu adalah murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak itu lebih tidak jujur karena dia telah melanggar sebuah peraturan. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah murid atau anak belajar untuk taat peraturan. Untuk restitusi ini adalah murid atau anak belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian pada hukuman ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan ya. Itu kemudian untuk konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian untuk restitusi
bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian untuk hukuman ini dampaknya pada murid, yaitu biasanya anak itu akan marah, merasa bersalah, kemudian rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah kehilangan hak waktu jeda seseorang, ya, dan penahanan. Kemudian untuk restitusi ini adalah murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian pada hukuman ini adalah tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi ini adalah sebuah hukuman itu tiba-tiba, tidak bisa direncanakan karena sebelumnya itu tidak ada kesepakatan. Jadi misalnya ketika anak sudah melanggar sebuah aturan, di sini adalah sebuah hukuman akan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah ciri-ciri dari hukuman, sebuah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi yaitu sudah diketahui atau masuk akal. Kemudian untuk restitusi ini berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian untuk hukuman ini biasanya dibuat oleh guru saja. Jadi untuk anak itu tidak diberi kesempatan. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian jika konsekuensi ini adalah dibuat oleh guru dan murid. Jadi membuat kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya di sini anak-anak kita buat kesepakatan, kalau misalnya kalian tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Nah, itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Ini adalah sebuah konsekuensi. Kemudian restitusi ini adalah dibuat oleh murid atau anak tadi, yaitu dengan menyelesaikan keyakinan yang sudah diyakini oleh anak. Jadi untuk restitusi ini dibuat oleh anak sendiri. Kemudian hukuman di sini adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi di sini adalah membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kemudian untuk restitusi yaitu menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Kemudian Bapak Ibu di sini jadi bisa kita simpulkan bahwa dari sini ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah memiliki tujuan, ya, untuk mempunyai gambaran dunia yang berkualitas bagi mereka. Apa itu 5 kebutuhan dasar? Dari 5 posisi kontrol ini hasilnya jika sebagai penghukum, maka di sini anak adalah lebih sebagai pemberontak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal, bahkan anak itu akan berbohong. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, di sini hasilnya anak akan ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, hasilnya itu adalah menyesuaikan bila diawasi. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer ini hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Jadi kesimpulannya dari 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, maka mana Bapak Ibu posisi kontrol yang paling ideal yang seharusnya kita lakukan kepada anak-anak kita itu
Posisi kontrol sebagai apa? Sebagai manajer. Ya, karena apa? Dari sini bisa kita lihat jadi hasil yang didapat anak di sini. Maka yang lebih bagus itu adalah kita sebagai manajer, karena dengan kita memposisikan sebagai manajer, maka di sini karakter anak akan lebih kuat. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi bisa kita lihat kalau melakukan hukuman di sini murid berkata saya tidak peduli. Kemudian jika sebagai membuat merasa berbuat salah, yaitu murid akan berkata maafkan saya. Kemudian jika sebagai teman, maka murid akan berkata saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kemudian jika sebagai pemantau, maka murid akan berkata saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ini biasa yang dikatakan oleh anak jika guru sebagai pemantau. Kemudian jika sebagai manajer, maka murid berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan ini adalah dengan caranya anak sendiri. Karena dengan posisi manajer ini murid atau anak itu bisa memperbaiki kesalahannya melalui solusinya sendiri. Kemudian untuk hukuman dampak pada murid di sini mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku akan menjadi agresif. Kemudian jika merasa bersalah, dampak pada murid ini adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian jika sebagai teman, maka dampak pada murid ini adalah tergantung atau tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian jika sebagai pemantau, maka dampak pada murid ini adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian sebagai manajer, dampak pada murid yaitu bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian, kaitannya dengan dunia berkualitas, jika kita lihat, kalau hukuman ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian, jika sebagai pembuat merasa bersalah, maka murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika sebagai teman, maka murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jika sebagai pemantau, maka murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jika sebagai manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Dari sini segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang sama, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebenarnya setiap saat mungkin Bapak Ibu melaksanakan segitiga restitusi ini, mungkin tetapi kita kadang tidak menyadari kalau kita sedang melakukan segitiga restitusi. Di sini 3 langkah ini menurut saya yang namanya 3 langkah di sini ya sebetulnya kalau kita tidak melaksanakan secara tidak buat ya tidak apa-apa, tetapi yang namanya sebuah langkah maka sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi ini sesuai dengan langkahnya, sesuai dengan urutannya. Sini dari menstabilkan identitas ini adalah kita bisa menanyakan apakah benar anak-anak itu atau benarkah murid kita, anak kita melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang sama, di sini kita bisa menanyakan mengapa kamu melakukan pelanggaran itu. Ini adalah sebuah validasi tindakan
sebuah pelanggaran itu ya, itu adalah sebuah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak sudah sudah mengakui sebuah kesalahan, kemudian sudah mempunyai alasan mengapa anak melakukan sebuah kesalahan itu, kemudian kita menanyakan sebuah keyakinan, yaitu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, setelah melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati, maka kita harus menanyakan kepada anak yang sudah melakukan kesalahan tersebut, apakah bisa dia setelah menyakini keyakinan itu, apakah bisa menjadi menanyakan apakah kamu itu ingin menjadi seorang atau menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah sebuah langkah dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada sebuah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Di sini ada sebuah kasus di dalam kelas saya mengajar di kelas 1. Di sini ada sebuah kasus, kemudian saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu karena tadi Bapak Ibu juga sudah sependapat dengan saya bahwa dari 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, 5 posisi kontrol yang paling ideal kita lakukan adalah sebagai manajer. Maka di sini untuk penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, saya memilih posisi kontrol sebagai manajer. Bisa dilihat bersama-sama Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, jadi itu adalah sebuah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Jadi memang betul Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai pendidik itu adalah sebagai manajer ini adalah
posisi kontrol yang paling ideal. Karena di sini tadi sudah kita lihat pada tayangan video ya, untuk sebagai posisi kontrol sebagai manajer ini anak bisa memperbaiki kesalahan dengan memberikan apa itu mencari solusinya sendiri, mencari untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Ini adalah kelebihan dari posisi kontrol manager. Jadi dengan posisi kontrol manager ini akan lebih membuat karakter anak atau watak anak ini lebih kuat ya, dengan dengan mereka memilih keyakinan yang sudah mereka yakini, kemudian mereka bisa memperbaiki atas kesalahannya mereka dengan solusi mereka sendiri. Ini Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti sosialisasi saya tentang diseminasi budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas dan restitusi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.